Amin. Juga hadir Bapak Profesor Mahasin, Dirjen Bimas Islam, dan Bapak Profesor Muhammad Yamin, Sekretaris Bimas Islam. Sidang isbat tadi dimulai setelah maghrib sekitar pukul 6.20, yang sebelumnya diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Cecep Nurwendaya yang menjelaskan dalam paparannya posisi hilal pada saat ini tidak hanya dilihat dari wilayah tanah air di Nusantara ini, tapi juga posisi hilal dilihat dari seluruh penjuru dunia. Dan bisa disimpulkan dari paparannya pada sore hari tadi menjelang sholat maghrib bahwa posisi hilal itu berada di bawah ufuk, dan juga hilal itu terbenam lebih dahulu dibanding matahari, sehingga bisa disimpulkan dalam paparannya tidak ada satupun bukti berdasarkan observasi astronomis yang bisa menyatakan bahwa hilal bisa dilihat pada saat itu. Lalu kemudian dalam sidang isbat kita mendengar laporan dari sejumlah pelaku ru'yah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, tidak kurang dari 36 orang yang tersebar dari wilayah barat sampai timur kita, semua provinsi terwakili, dan tidak ada satupun di antara pelaku hilal yang jumlahnya ada 36 itu yang melihat hilal. Oleh karenanya, atas dasar itulah maka kemudian seluruh peserta sidang isbat bisa menyepakati bahwa karena saat ini hilal tidak bisa dilihat, hilal tidak tampak, maka kemudian bulan Sya'ban saat ini diistiqmalkan, dilengkapkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Dan dengan demikian maka 1 Ramadan itu baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2015. Itulah hasil sidang isbat kali ini, dan semuanya bersepakat, dan inilah hasilnya. Karenanya dengan hasil ini mudah-mudahan seluruh umat Islam di Indonesia dalam memasuki bulan Ramadan, mengawali puasa bulan Ramadan, bisa dilakukan serentak secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini juga sekaligus cerminan bahwa kebersamaan antar umat Islam di Indonesia ini terus bisa kita bangun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kemudian berbagai persoalan yang kita hadapi bersama bisa dihadapi, bisa disikapi, bisa dijalani secara bersama-sama. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti ada 1-2 pertanyaan. Ada Pak Din Samsudin, ada Kiai Ma'ruf Amin yang juga bisa memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman pers. Silakan kalau ada yang mau. Ya. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan pertama, perkembangan upaya Kemenak yang kemarin mendatangi Muhammadiyah dan NU untuk menyamakan atau menyatukan kriteria penetapan tanggal-tanggal hijriyah itu seperti apa gitu Pak. Terus untuk kabarnya sampai 2022 atau 2023 itu Lebaran maupun Ramadan itu akan sama terus. Ini apakah karena fenomena alam atau kesuksesan Kemenak menyatukan keduanya? Terima kasih. Iya. Ya.
Tentu pertama saya ingin mengatakan bahwa upaya untuk menyatukan cara pandang kita dalam menentukan, dalam menetapkan kriteria hilal itu terus kita ikhtiarkan, terus kita upayakan. Jadi yang harus diapresiasi, yang harus dihargai, sekaligus juga disyukuri adalah bahwa semangat, kehendak, keinginan untuk menyamakan cara pandang ini terus terbangun. Tinggal nanti kita perlu menyepakati pada kriteria seperti apa hilal itu dimungkinkan untuk dilihat. Dan ini tentu prosesnya perlu kebersamaan, dan saya amat sangat bersyukur semua ormas Islam termasuk tentu Majelis Ulama Indonesia punya semangat yang sama ke arah itu. Mudah-mudahan ini bisa segera diwujudkan. Yang kedua, tentu juga saat ini kita bisa bersama-sama memasuki bulan Ramadan itu juga karena keberadaan hilal itu sendiri. Jadi ini mudah-mudahan berkah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memposisikan hilal sedemikian rupa sehingga umat Islam Indonesia bisa bersama-sama memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Karenanya ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, dan dengan demikian, namun demikian maksud saya kita pun juga harus terus berikhtiar, tidak hanya semata mengandalkan fenomena atau gejala atau kondisi alam saja, tapi juga ada iktikad kita bersama untuk memiliki kesamaan cara pandang dalam menentukan kriteria hilal itu. Demikian. Yang lain silakan sebelah kiri. Ya, jangan beranjak dulu saudara, kami akan kembali dengan masih soal laporan hasil sidang isbat dan juga bagaimana suasana di sana nantinya. Ada rekan Senandung Nacita, sesaat lagi tetap bersama kami.